Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kita semua, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kasih setia dan berkatnya yang ajaib dalam kehidupan kita. Banyak hal tidak kita mengerti, namun satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan rancangannya yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, namun ini semua karena Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih mempercayakan kami Tuhan suatu rencana-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang Kau berikan pada kami. Memberkati Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini. Kiranya Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Tuhan hadirlah di tempat ini, di dalam hati kami, karena kami rindu akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Sama-sama kita katakan, biar inilah yang menjadi kerinduan kita saudara. Biar kiranya hati kita mau bersama-sama menyembah Tuhan Allah kita dengan pujian kita. Kita katakan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Inilah yang kami renungkan. Layak ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian dari dalam hati kita. Kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Yes. Ya Allah,
kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima pujian. Mari sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak untuk kami muliakan. Sebab kebaikan-Mu tiada terukur tingginya, panjang, lebar, dan dalamnya Tuhan. Dan tak dapat kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, biar firman-Mu menjadi pedoman dan suluh di dalam hati kami. Setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat yang tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, dengan sayap-Mu Tuhan. Sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Sama-sama katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, pada hamba-Nya mohon firman Tuhan. Waktu dan lepas selanjutnya kami serahkan. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami dengan segenap umat-Mu datang dalam suatu ibadah dalam ucapan syukur, karena Engkau sudah memimpin kehidupan kami hari demi hari, dan selama seminggu ini kami lalui bersama dengan kekuatan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua ini adalah anugerah. Memang Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Terkadang ada hujan, ada badai, bahkan ada petir sekalipun. Namun Engkau menjanjikan bahwa Engkau akan terus menjaga dan melindungi kami. Karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Namun Engkau juga memposisikan dirimu sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Oleh sebab itu ajarkanlah kami terus agar bisa mengerti akan hati-Mu, juga mengerti untuk mengucap syukur bahwa segala sesuatu adalah anugerah semata-mata yang Kau berikan kepada kami. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan apakah dapat kami balas akan segala kebajikan-Mu. Dan biar kiranya Tuhan pada saat ini ketika kami datang kepadamu, inilah ucapan syukur bahwa Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang mengubahkan, firman yang mengubah di mana tidak ada jalan membuat jalan yang baru, dan firman yang memberikan kesukaan, damai sejahtera. Sebab Engkau kenal kami,
Engkau mengasihi kami. Engkau tidak melihat rupa dan harta, tetapi Engkau melihat hati. Dan inilah kami Tuhan, hati yang mengasihi-Mu. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Dan Engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya percaya kita lebih bersuka cita, karena hari-hari kita adalah hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, kita bisa tersenyum di pagi hari dalam ucapan syukur, kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari dalam keadaan di mana Tuhan menjaga kita, dan itu pun dalam ucapan syukur. Allah yang setia, Allah yang mengasihi. Oleh sebab itu kita juga harus taat. Bagaimana kita merasakan pemeliharaannya, bagaimana kita kenal Dia, bagaimana kita tahu Tuhan Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini kita juga akan belajar bagaimana tentang ketaatan yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Ya, kita akan baca bersama-sama Hosea pasal 8 ayat yang ke-14. Hosea pasal 8 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepaskan api dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, baru kita baca tentang Israel dan Yehuda. Israel sudah makmur, Yehuda sudah diberkati, semua sudah nyaman, karena Tuhan menjaga dia, melindungi dia, memberkati hasil pertaniannya, hasil perkebunan, berniaganya, juga keluarga-keluarganya. Lalu dikatakan Israel dan Yehuda telah melupakan pembuatnya. Pembuatnya maksudnya penciptanya. Ketika diberkati, lalu Israel membangun istana-istana, ya, membangun kota-kota. Saya rasa itu tidak salah. Ya, seperti kita juga toh. Ketika kita diberkati, lalu kita berlibur, lalu kita sedikit menikmati makanan yang lebih enak lah, gitu ya, karena toh berkat Tuhan, bukan dalam ucapan syukur tentunya. Ya, itu nggak salah. Tetapi kalau ketika berkat ataupun semua kebaikan itu datang, lalu membuat kita jadi lupa, gitu ya, itu yang jadi Allah jadi marah, gitu. Jadi artinya dikatakan Israel melupakan pembuatnya, ya, itu sebabnya dikatakan aku akan melepaskan api sehingga membakar puri-puri mereka. Waduh. Halo, faktor-faktor apa sih yang membuat orang jadi lupa sama Tuhan? Seperti bangsa Israel dan Yehuda itu, Israel melupakan pembuatnya, gitu ya. Apa sih faktor-faktornya yang bisa membuat orang jadi lupa? Faktor ketakutan. Faktor ketakutan yang dilihat, faktor ketakutan itu tentunya bukan produknya Allah, itu produknya iblis, bukan? Misalnya ketakutan karena banyak masalah, takut karena penyakit, atau faktor ekonomi, keadaan, prediksi, bahaya nih, gitu ya, membuat orang jadi takut. Bukan tidak mungkin tuh, lalu berpaling, meninggalkan Tuhan. Atau faktor apa lagi ya?
Kalau terlalu banyak berkat kayak tadi yang kita baca juga bisa. Ya, kalau tadi faktor kekurangan membuat orang meninggalkan Tuhan. Karena kan kalau kurang mereka bertanya-tanya, di mana engkau Tuhan? Di mana janjimu? Sementara kau belum bekerja dengan sungguh-sungguh. Woi. Kalau aku di proyek nih, karena kebetulan seorang insinyur, di dalam benak, di dalam pikiran dan di dalam gambar, ya, gedungnya itu seperti itu, sudah dibuatkan schedule-nya, sudah didesain, sudah diatur semuanya jelas, sudah lengkap semuanya, sudah terlihat begitu ya. Terus kita nggak berbuat apa-apa, tidak mulai pasang pondasi atau tidak mulai mengukur boplang tanda-tanda patok-patoknya. Terus kita cuma beriman aja gitu ya, seperti tadi, mana nih Tuhan, mana nih Tuhan. Bagaimana Tuhan mau bekerja bersama dengan engkau? Bagaimana gedung pencakar langit itu bisa jadi? Bim salah bim kah? Jadi faktor kekurangan itu bisa membuat orang jadi lupa karena bertanya-tanya, di mana janjimu Tuhan? Begitukah? Halo? Atau terlalu banyak berkat juga bisa, terlalu senang. Daripada baca firman, mendingan baca berita. Penting tuh, supaya aku tahu prediksi-prediksi ekonomi. Penting tuh, supaya aku mengerti tentang keadaan sekarang. Baca firman bikin ngantuk, bosen. Ceritanya itu juga, ya si Sakius yang pendek, manjat-manjat pohon, ya apalagi ya. Bosen aku, mendingan baca yang lain, berkat udah banyak toh. Atau daripada duduk beribadah, apalagi sekarang kan udah onsite toh, beribadah. Udahlah, kita ke mall aja, nggak apa-apa, Tuhan Maha tahu, masih banyak hari Minggu. Halo. Nah, keadaan-keadaan itulah ya, ketika sudah diberkati, ketika sudah ditolong, sudah disembuhkan, sudah Tuhan buka jalan, semua mujizat sudah terjadi, lalu seperti Hosea katakan, Tuhan berfirman melalui Hosea, umatku Israel dan Yehuda melupakan pembuatnya. Tapi kita tidak toh. Halo, saya percaya kita tidak. Kita selalu ingat Tuhan, semua ini adalah anugerah. Kalau aku ada sebagaimana aku ada, bagaimanapun keadaanku, yang penting hatiku, hati yang mengasihi Engkau, hati yang taat, hati yang setia. Mintalah seperti itu, supaya Tuhan terus bersama dengan kita dan kita rasakan selalu kehadirannya. Kita baca berikutnya Hosea pasal 7. Hosea pasal 7 ayat yang ke-13. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Di mana sih ini? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi hatinya Tuhan, niatnya Tuhan itu udah baik. Aku akan tebus, aku akan pulihkan, aku akan lakukan itu. Tetapi celakalah mereka, mereka lari daripadaku. Kau tahu kisah tentang si bungsu, si sulung dan si bungsu yang minta bagian lalu merantau.
Dikisahkan lalu si bungsu itu menderita toh, karena dia keluar dari kasih karunia. Waktu bersama dengan bapaknya, apa yang menjadi milik bapaknya juga milik dia. Waktu dia di luar ya, bahkan makanan untuk hewan pun dia tidak boleh makan, bukan milik dia. Sampai dia berpikir, di rumah bapakku karyawan-karyawannya makmur, sejahtera, aku anaknya di sini mati kelaparan, gitu ya. Lebih baik aku pulang. Untung ingat pulang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih contoh lagi deh. Di rumah saya tuh ada kolam. Ikannya ikan koi, gede-gede, karena import. Ikannya juga ada sertifikat akte lahirnya. Kayak anak kita juga ada sertifikat akte lahir. Tuh ikan nyaman toh, terpelihara, makan cukup, semuanya cukup. Ya. Kalau seandainya tuh ikan dia loncat, ya, aku nih pengen yang lebih luas, aku ingin yang lebih besar, aku ingin yang lebih modern, dia loncat gitu ya. Dia loncat, jatuh ke rumput, menggelepar-gelepar sebentar, lalu mati. Kira-kira salah siapa tuh? Aduh, kata tuh ikan, tuh kolam jahat tuh. Atau kata, aduh itu airnya jahat airnya. Ya, bisa nangkep ya. Jadi salah siapa? Salahnya sendiri. Itu sebabnya Tuhan bilang, celaka mereka, mereka melarikan diri dari aku. Jadi jangan keluar dari kasih karunia, jangan lari dari iman, jangan lari dari percaya kita. Sebab mungkin saja segala sesuatu yang kita rasa tidak enak pun, mungkin saja itu suatu proses kehidupan. Jadi hidup pasti ada proses untuk jadi lebih baik, untuk jadi lebih dewasa, untuk jadi lebih kuat, untuk jadi lebih imun. Itu ada satu proses, dan kita jangan keluar dari proses itu, karena di akhir dari itu kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika dikatakan celaka, kenapa? Karena mereka sendiri yang lari. Itu sebabnya kalau ada di antara kita yang sedang dalam keadaan lari dalam tanda kutip, cepatlah kembali selama kesempatan itu masih ada. Sebab dikatakan oleh Yohanes, kita baca satu ayat saja ya, ayat yang tidak asing lagi, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke 5b deh ya, kita katakan B ya, sesudah koma demikian. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan oleh kitab Yohanes, Injil Yohanes, sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan berarti kau kurang rajin, bukan berarti kau kurang pandai, bukan berarti kau kurang tekun. Rajin itu harus, pandai itu mutlak, tekun itu harus pasti, tetapi harus bersama dengan Allah. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi lari, keluar, menjauh. Harusnya mendekat, tahu ya. Itulah sebabnya dikatakan, celaka engkau karena engkau lari, padahal aku sudah siapkan pertolongan itu. Contoh nih, contoh ya, sebentar ya. Kau sudah berdoa, kau sudah sungguh-sungguh, terus kau dengar firman katanya tunggu waktunya Tuhan. Baiklah, aku tunggu dengan iman, dengan percaya. Tunggu, udah hampir jenuh. Akhirnya oh mungkin Tuhan lupa, lalu kau sudah lari. Padahal engkau tidak tahu
sudah sangat dekat waktunya Tuhan untuk melepaskan janji itu. Siapa yang rugi? Halo? Saya percaya di sini tidak ada, karena kita adalah umat yang taat. Terakhir ya. Terakhir kita baca Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau hujan turun, simbolnya itu ya akan ada kehidupan. Beda bukan dengan banjir begitu, beda ya. Artinya hujan yang turun ya simbol kehidupan. Yang tandus jadi subur ya, benih-benih jadi tumbuh. Nah itu bagaikan Tuhan yang memberkati. Namun dikatakan oleh Hosea, mari kita betul-betul mengenal Dia, mengenal Tuhan, akrab, dekat, kita kenal. Kalau seorang anak nih, lalu mamahnya bilang, "Nak, nih makanan sehat, makan ya, habisin." Si anak lihat, wah ini kesukaan aku, langsung makan, habisin, nggak pakai mikir lagi, dan sehat. Tapi kalau ada orang tidak dikenal, kasih, "Nah, nih makanan nih, makan ya." Anak itu walaupun anak kecil masih mikir, ini makanan apa racun? Kalau aku makan pedes apa manis apa asin? Ini manfaat apa kagak? Enak apa enggak nih? Mikir aja. Apalagi dipesan, jangan kau makan sembarangan. Kenapa? Karena tidak dikenal. Ya toh? Iya. Jadi jangan sembarangan kau makan sesuatu dari sesuatu yang tidak kau kenal. Tapi marilah kita kenal Allah kita. Kita akrab, bergaul dan karib, karena Dia yang memelihara kehidupan kita. Terakhir deh kita kasih contoh. Kita buka Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam Dia. Terakhir, kau tahu Allah yang kita kenal itu, Allah yang setia itu, ketika engkau berada dimanapun kau berjalan, Dia kirim malaikat untuk menjaga engkau. Dia kirim malaikat yang akan melindungi sampai di tempat tujuanmu kemana engkau pergi, sampai di tempat di mana engkau akan berurusan mungkin di sana, dan dijadikannya kau berhasil. Itulah Allah yang kau kenal, Allah yang kau percayai, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah setia, jadilah kuat, jadilah tetap beriman dan percaya bahwa Allah bersama dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Jadikan kami setia, jadikan kami sungguh-sungguh, dan kami lebih mengenal Engkau, dan kami tidak keluar dari kasih karunia-Mu, dari anugerah-Mu, dari pertolongan-Mu, dan kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau. Seperti hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur.
karena Engkau selalu memelihara dan melindungi kami dari hari ke hari selama 1 minggu ini. Dan kami nyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Ajarkan kami selalu taat dan bisa mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan di mana kami bertemu dengan Engkau, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang memberikan kami damai dan sukacita, Allah yang menghiburkan kami, dan Allah yang menuntun kami sampai kami masuk kepada kekekalan, di mana Engkau menyediakan surga bagi kami yang percaya. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lewati sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, yang berniaga, yang berdagangkah, Engkau memberkati kami. Yang bekerjakah, Engkau menjagai dan melindungi kami. Berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Berikan hikmat dan akal budi. Jagai keluar masuk mereka, lindungi dimanapun mereka berada. Jagai dalam pergaulan mereka. Engkau mencukupi biaya pendidikan mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau yang akan memelihara kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang memanggil kami untuk kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja buat kami, dan Engkau mengampuni, memberikan kami kekuatan untuk terus taat hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini